Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama kita senantiasa menjadikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memberikan banyak nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan. Sehingga dengan nikmat tersebut, apabila kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam melaksanakan kewajiban kita yaitu kita sebagai jemaah, insya Allah dijadikan dengan satu nama yang berjemaah pula. Juga jangan lupa selawat serta salam semua tujuan dari Allah. Bagi banyak Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabatnya yang kita sebelum wajah yang juga dan jemaah yang menyiapkan kesempatan jemaah yang berbahagia, insya Allah saya akan membahas sekilas tentang masalah zakat. Zakat ini diumpamakan seperti dillo, payungnya rumah, jadi gentengnya rumah. Jadi kalau kita gemar bersedekah, lebih-lebih ya zakat sebuah kewajiban, insya Allah dalam masa nanti kita akan mendapatkan payung Allah. Jangan melindungi kita dari teriknya matahari atas atas kepala kita. Kalau kita gemar bersedekah berinfak. Jadi diumpamakan sebuah rumah, zakat itu bagaikan gentengnya. Jadi kalau pada gentengnya rumah, hujan-hujanan, panas-panasan, mau kita tempatin rumah yang ada gentengnya? Enggak mau lah. Jadi nggak ada artinya sebuah rumah kalau nggak ada gentengnya. Kalau puasa bagaimana apa? Junnah itu bagaikan dindingnya. Ya kalau nggak ada dindingnya, itu nggak ada artinya. Semua binatang pada masuk, ular masuk, tikus masuk, semua masuk lah. Nggak ada artinya. Kemudian haji itu bagaikan kanjun. Kanjun itu kanjun dulu. Jinnah ada. Artinya semua isi rumah. Semua isi rumah itu bagaikan haji. Ya, tidak boleh bohong kalau kita punya rumah mewah hebat, tapi tidak ada isinya, tidak ada yang mau nempatin. Ya, paling yang nempatin ya berbagi lah, setan dan sebagainya gitu kan ya. Nah kalau sholat jelas ada tiangnya agama, tiangnya rumah ya. Tanpa tiang nggak akan berdiri sebuah bangunan. Kalau syahadat fondasinya semua rumah. Jadi empat-empatnya di balik itu ada. Kalau dijalankan, satu dengan yang lain itu saling bergantung dan berkait. Tidak ada satu yang hilang, nggak boleh. Terus semuanya ada. Karena saling melengkapi. Jemaah yang memuliakan zakat apa zakat ya? Zakat itu secara bahasa tumbuh. Insya Allah anak kita akan tumbuh. Juga dikatakan berkah, insya Allah kata kita akan berkah. Ya, kalau kita zakat. Juga dikatakan suci bersih. Ya, kata kita akan bersih, akan suci. Itu secara bahasa. Jadi ada juga yang mengatakan zakat itu mensucikan diri kita, ya, membersihkan harta kita, Emangnya harta kita kotor? Enggak kotor, ya. Tetapi ketika harta kita ini belum dikeluarkan zakatnya, belum dikeluarkan kewajibannya, berarti ada dalam harta kita itu hak fakir miskin. Hak orang-orang yang sangat membutuhkan dari sebagian harta dari orang-orang yang kaya tersebut. Makanya kalau kata keluarga berarti saya mau dengar kita itu memakan sebagian harta fakir miskin yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Membahayakan jemaah ya kan? Sangat bahaya sekali. Mereka menanti-nanti uang zakat kita, mereka sudah
sudah kita pegang, keluarkan. Wajib mereka kita mau masih makan istri kita dengan harta yang haram. Karena ada hak bagi miskin dimakan sama istri kita. Demikian kita masih makan anak-anak kita dikasih harta makanan yang haram. Karena ada di dalamnya harta fakir miskin yang nanti diturunkan kepada mereka. Dosa saja mau ya kan. Kalau kita ambil uang orang kaya mungkin tidak terasa ya, nggak ada, karena nggak pengaruh. Tapi kalau kita sudah tidak berzakat, artinya tidak mengambil harta fakir miskin yang sedang dinanti ditunggu-tunggu. Yang mereka dalam badan haus dan lapar. Pasti dosa besar sekali orang-orang yang berani tidak berzakat. Kalau tidak menterlenakan juga ini sudah orang-orang fakir miskin. Hati-hati orang. Kajian sebuah firman Allah dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqa biha yuhum wa junuhum wa turum hadza ma antum yang musikum fatuqu ma kuntum takfurun. Ketika suatu hari memandang perak dipanaskan di api neraka, kemudian dijadikan setrika untuk mensetrika punggungnya, untuk mensetrika kakinya, untuk mensetrika lambungnya. Apa kata Allah? Kata-kata tersebut mengatakan inilah hartamu yang selama ini kamu simpan, inilah hartamu yang selama ini kamu pegang, atau hidup rasakanlah kamu itu olehmu kata-kata yang telah kamu pendami untuk hanya untuk dirasakan oleh keluargamu sendiri. Ini adalah rasakanlah harta-hartamu yang hanya dirasakan oleh keluargamu sendiri, tidak diberikan kepada yang ya, kanjur bro, disimpan, dipendam terus. Dan kedua namanya ayat sebuah al-anna ma'alahu akada. Dan mereka itu menyangka harta yang selama ini dia miliki itu akan tetap abadi atau bisa mengungkapkan dirinya, gitu kan. Jadi jika tidak melakukan itu, jika tidak melakukan haknya kepada orang itu, merasa harta yang dimiliki itu akan bisa mengabadikan hidupnya, dan bisa melestarikan keadaan dirinya. Kemudian di dalam zakat itu secara syariat itu harusnya diambil ya, diambil min awalikum sedekah. Ambillah dari harta di mereka itu sedekah di zakatnya. Jadi enggak datang ke setiap masjid itu enggak. Ya, jadi bisa telepon. Pertama, nih saya mau zakat nih, ambil. Ya. Jadi ambil yang dimati gitu. Seperti ada sebuah kisah ya, sering saya jelaskan tentang sahabat. Sahabat itu seorang sahabat yang sangat miskin sekali. Kalau miskin sekali, saking miskinnya, dia punya kain untuk ibadah itu cuma satu, berebut dengan istrinya. Satu berebut dengan istrinya. Makanya ketika dia selesai sholat berjamaah, langsung saat pulang. Itu udah terus begitu. Hingga ada Nabi Muhammad pun percaya tadi ini ada apa sahabat? Setiap sholat, habis sholat lalu segera pulang, segera pulang. Nabi Muhammad pun bertanya, wahai sahabat, apakah kamu nggak butuh Allah? Apakah kamu nggak minta sesuatu pada Allah? Kata Rasulullah, karena langsung pulang. Kata sahabat Rasulullah, saya ini punya kain satu. Saya pengen berjamaah pada waktunya, cepat di awal waktu. Istrinya pun juga pengen sholat di awal waktu. Maka saya harus terus berkata, biar istri saya juga sholat di awal waktu. Aduh, udah Rasulullah bisa apa-apain ya, karena
Sepanjang waktu kan ibadah yang paling dicintai Allah dan sholat di awal waktu secara berjamaah. Gitu. Dalam temuan ya kita namanya kita udah sahabat mohon saja minta aja kepada Rasulullah supaya jadi orang kaya. Kalau kaya kan nyaman ya, kalau ini kan gak mikir apa-apa kan tenang gitu ya. Gak mikir apa-apa lah sehat, baju lengkap gitu ya. Mungkin ada kendaraan kayaknya kalau ada orang kaya gitu kan. Nah gitu ketanya. Kata Rasul, ngapain kamu bilang orang kaya? Kemiskinanmu tidak menghalangi ibadah kepada Allah. Ya. Kemiskinanmu tidak menjadikan kamu lalai kepada orang lain di orang kaya. Apa kamu mampu yang menjadi orang kaya? Enggak, pertama enggak. Dikabulkan kedua, minta lagi. Saya punya kali minta, enggak. Ada fakta. Rasulullah mendoakan permintaannya sahabat hingga menjadi orang kaya raya. Jadi kasih dua tempatan kami. Jadi itu namanya doanya Rasulullah ya. Doa Rasulullah dengan malaikat ya udah cepatlah itu akan segera berkembang dengan besar. Ya luar biasa. Pertama sekali waktu nggak berjamaah Pak ya. Lama-lama dia berani kemasukan sholat Jumat. Rasulullah tanya mana caramu? Lagi sibuk kita lihat di atas bukit lagi giring-giring kambing katanya gitu. Udah macam-macam bahasanya gitu. Nah sudah sampai setahun tiba hak ya janji yang sebelumnya kan berjanji kalau kamu jadi orang kaya jangan lupa hak zakatnya. Makanya para sahabat itu dari Rasulullah, ayo para sahabat ambil zakat-zakat dari orang-orang yang kaya-kaya di sekitar kita. Ya begitu. Nah pas sampai dengan sahabat gimana? Jawabannya sangat menakjubkan sekali jawabannya. Apaan tuh? Saya menjual yang dulu, kayak kan perjuangan saya sendiri. Kasih diri saya sendiri ngapain? Jangan dikeluarkan. Ya Allah. Dengan kata-kata kasar, membentak sahabat-sahabat. Kami ini pernah berjudul dulu, mengambil kewajibannya berjakat sama orang berjakat. Tapi ya udah, sahabatnya ada cerita saja kan. Pulang. Ketika pulang, ada saudaranya mengunjungi sahabat itu. Saya tahu nih bagaimana reaksi. Nanti kita mau saudara. Ketika para sahabat itu memberitahu tentang perilaku sahabat. Subhanallah walhamdulillah. Ketika sampai ke kedua Rasulullah sudah tahu ya, sudah tahu apa yang dilakukan sahabat. Wailah sahabat. Celaka pernikahan dulu. Makanya saudara yang mengikuti itu langsung pulang pergi kepada sahabat untuk memberitakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kamu ya sahabat. Subhanallah wa bihamdihi. Ketika kita ini sampai kepada sahabat, langsung sahabat membawa uang yang banyak dan lain sebagainya untuk kita beri kepada Rasulullah SAW. Tapi bagaimana? Katamu, apapun yang diberikan bagaikan tanah yang bertaburan dari hati yang banyak. Celaka. Kalau itu tambah pasti dalam dengan kata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan coba-coba tidak menggunakan zakat atau tidak atau masuk di masjid apa jawaban. Lagi ada tiga keuntungan zakat itu ya yang saya tahu yang pernah saya jelaskan. Pertama yaitu untuk mati kita, untuk mendidik kita menjadi langgar dermawan, jangan kita kali ya, dipaksa oleh Allah supaya kita menjadi orang yang betul-betul cuma bersedekah. Yang kedua untuk mengharmoniskan si kaya dengan si miskin supaya akur ya, supaya harmonis, supaya saling menghargai dan menghormati ya. Ketika yang ini berjalan terus, kenapa? Karena kalau jaga-jaga ini berjalan, ini akan terjadi ya kebutuhan atau kebanyakan fakir miskin kepada orang kaya. Ya. Tapi juga. Kenapa? Karena satu orang fakir miskin itu merasa uang saya yang dikasihkan, ya.
Dan kemudian ketika dia lama sampai memuncak apanya, dia melakukan apa saja. Dia melakukan, entah itu berubah kejahatan, entah itu maling, entah itu apa. Karena merasa hartanya, haknya dari dikasihkan. Akibatnya akan rusak yang hubungan antara yang kaya dengannya dan yang miskin. Baiklah kita memulakan, kita betul-betul perhatikan zakat kita, ya. Jangan sampai kata kita itu membawa petaka di akhirat nanti. Karena yang kata itu betul-betul akan diminta pertanggungjawaban dan insya Allah akan menjadi bencana yang sangat menakutkan di akhirat nanti. Insya Allah yang dia sampaikan bahwa ini saya mohon maaf. Bila saya warahmatullahi wabarakatuh.